Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiawan, NPM 2021010243, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas D, Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan filsafat hukum, dan ilmu sosial, guna untuk menyelesaikan tugas dari Bapak dosen pengampu Hervin Yoki Pradikta. Ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus. Sebagai filsafat hukum tunduk pada filsafat-filsafat. Cara dan tujuan dari filsafat pada umumnya. Didamping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut juga dengan hakikat. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Sujono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai 1. Ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. 2. Disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. 3. Norma, yakni pedoman atau patokan sikap tidak perikelakuan yang pantas atau diharapkan. 4. Tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. 5. Petugas. 6. Keputusan penguasaan. 7. Proses pemerintahan. 8. Sikap tindak ajeng atau perilakuan yang teratur. 9. Jalinan nilai-nilai. Ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang mempengaruhinya, menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain, berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misalnya, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya.
Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.